Bapak Ibu sekalian, apa yang saudara lihat tentang kondisi kehidupan hari ini? Misalnya di dalam hal bencana alam, moral, politik. Apa yang saudara lihat? Kalau saya pakai angka 40 tahun, mungkin ada beberapa yang nggak ngerti apa yang terjadi 40 tahun yang lalu. Coba bandingkan 40 tahun atau 50 tahun yang lalu. Ada yang bisa membandingkan itu. Bencana yang terjadi hari ini dibandingkan dengan 40 tahun lalu. Kira-kira itu perbandingannya seperti apa? Seingat saya dulu itu gempa ya sesekali ada. Tetapi itu nggak ada yang namanya banjir bandang seperti sekarang. Kalau hujan, banjir di mana-mana. Itu dulu nggak ada begitu. Angin puting beliung, tsunami. Dulu nggak ada itu pengalaman dengar di mana terjadi tsunami, nggak ada. Wabah yang baru saja kita lewati beberapa tahun yang lalu, itu juga barang yang barusan saja kita alami belakangan ini. Di dalam aspek moral, hari ini kita tahu LGBT. Kita bukan saja tahu LGBT, kita sekarang sudah disajikan dengan fakta ada gereja yang menikahkan pernikahan sejenis. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil di kota saya itu ada seorang yang laki-laki yang begitu ya, gayanya begitu ya. Dia dilahirkan dengan kelainan seperti itu. Kita suka godain dia. Kita suka godain dia dengan kata banci. Oh saudara, dia marah sekali. Dia akan kejar kita sampai dapat, lalu kita dipukulin. Kalau udah kepergok begitu, kita cuma jaga aja supaya nggak muka dipukulin. Kalau badan ya udah biarin aja dipukulin. Dulu orang dikatai banci, marahnya seperti itu. Hari ini banci jadi komoditi. Hari ini banci dengan berani tampil di TV, di acara apa saja. Bahkan acara pernikahan Kristen pun muncul. Makhluk yang seperti itu. Dulu tidak ada. Politik global, saudara-saudara, peperangan yang tidak henti-hentinya. Tadi Pak Alex singgung tentang perang di Timur Tengah. Sebenarnya perang itu sudah melebar kemana-mana, mulai dari Rusia dengan Ukraina, lalu India dengan Pakistan, lalu Thailand dengan Kamboja, dan sebagainya. Perang ini terus terjadi, dan semakin hari semakin menggila begitu ya. Panglima TNI keluarkan pernyataan siaga 1. Jangan main-main saudara-saudara. Kita jangan sedang masih berpikir kapan perang dunia ketiga akan terjadi. Ada yang bilang perang dunia sudah terjadi. Tapi sekarang bentuknya masih di dalam tingkat perang teknologi. Belum sampai frontal sekali. Tapi perang dunia ketiga sebetulnya sudah mulai. Nanti ke depan entah menjadi seperti apa. Saudara kalau lihat tanda-tanda seperti ini, bolehkah kita abaikan? Ini sebagai salah satu tanda yang di Alkitab Tuhan bilang ini adalah tanda-tanda zaman. Tuhan bilang akan ada peperangan, Tuhan bilang moral akan mengalami degradasi yang parah, Tuhan akan bilang politik-politik dunia akan menjadi kacau, belum lagi bicara tentang penyesatan begitu. Di Injil sudah dicatat peringatan-peringatan seperti itu. Nah, Paulus di sini menyampaikan bahwa salah satu tanda akhir zaman itu bisa dilihat dari perilaku manusia. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, manusia mencintai dirinya sendiri, saya yakin ini bukan urusan sekarang, ini adalah penyakit rohani laten. Ini sudah terjadi sejak di Taman Eden. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia dijajah oleh ego.
oleh si akunya. Coba kita lihat kasusnya Kain dengan Habil. Ini dua orang bersaudara. Yang satu membawa persembahan diterima oleh Tuhan, yang satu membawa persembahan ditolak oleh Tuhan. Yang ditolak itu hatinya tidak bisa terima. Meskipun itu adalah adiknya sendiri, dia tidak introspeksi diri, tetapi egonya mengatakan, kamu kalah sama adikmu. Menimbulkan rasa iri itu terus diolah menjadi semacam kemarahan, menjadi semacam kebencian, sampai akhirnya melahirkan tindakan dia bunuh adiknya sendiri. Belum pernah ada terjadi pembunuhan. Nggak ada film tentang pembunuhan, nggak ada cerita tentang pembunuhan. Kakak membunuh adiknya. Ya karena itu nggak bisa terima. Ya tadi Pak Pauline bilang ego. Ya egonya itu kalau udah terusik, orang langsung bisa jadi mata gelap. Itu sudah terjadi sejak dulu. Tapi di dalam kondisi akhir zaman nanti Paulus bilang, ini seolah-olah nih, dengan limpahnya fasilitas, ini akan menjadi seperti lahan yang dipupuki. Sifat dosa yang sudah dibawa dari dulu itu, nanti ada satu masa akan mendapatkan satu sarana seperti dipupuki, menjadi berkembangnya menjadi berlimpah-limpah, menjadi subur. Ya, ini ego ini akan menjadi satu kebutuhan yang luar biasa, mencuat, memuncak. Karena fasilitas. Saudara, ego ini ingin selalu dipuaskan. Kalau dikritik marah, kalau dipuji senang. Kapan kita dipuji? Sesekali ada orang yang puji saya, Pak, waduh, batikmu hari ini bagus ya. Kita senang dipuji. Kita dipuji karena ada sesuatu yang baik. Wah, mobilmu baru ya. Wah, mobilmu bagus ya. Wah, rumahmu besar ya sekarang ya. Itu semua pujian-pujian yang mendatangkan kepuasan buat si ego ini. Nah, hari ini kita mendapatkan satu kondisi di mana godaan-godaan itu semakin hebat. Kalau kita pergi ke mall, itu di sana begitu banyak barang-barang yang akan membuat kita dipuji orang kalau kita pakai itu. Kita ini sudah dijajah oleh ego. Ego itu minta dipuaskan, tetapi celakanya ego itu nggak ngerti batasnya puas. Kita nggak bisa puas dipuji satu kali. Semakin dipuji, semakin senang, semakin cari pujian. Ego itu perlu dipuaskan. Masalahnya ongkosnya itu mahal, Pak. Kalau saudara pakai handphone mereknya apa itu, Oppo apa gitu ya, orang lihat pun enggak. Tapi kalau saudara pakai iPhone 17 kemana-mana gitu, dia lihat foto-foto, lihat ini, pakai foto saya aja, pakai kamera saya aja. Orang puji, tapi masalahnya barang itu mahal. Barang-barang yang akan dipuji oleh orang-orang itu mahal. Itu sebabnya Paulus bilang logikanya, ketika orang menjadi begitu mencintai dirinya sendiri, maka konsekuensinya dia akan menjadi hamba uang. Karena untuk memuaskan ego itu, ongkosnya mahal. Maka berlomba-lombalah orang hari ini mencari uang. Menyimpan uang, menikmati uang, memuja uang, dan akhirnya memberhalakan uang. Ini konsekuensi logis ketika orang dijerat mencintai dirinya sedemikian rupa, maka dia akan mengejar uang untuk memuaskan egonya itu.
Dan Paulus bilang bukan cuma itu saja, perilaku akan menjadi semakin liar. Nanti ada satu masa di mana orang-orang itu akan menjadi liar, tetapi ada jubahnya yang melindungi dia. Kalau saya pribadi melihat jubahnya itu adalah demokrasi. Jubahnya itu adalah hak asasi. Hari ini orang selalu bicara tentang istilah itu. Demokrasi, hak asasi. Tapi sebetulnya itu adalah jubah untuk membebaskan, membiarkan mereka secara bebas, secara liar, mau bicara apa saja, mau lakukan apa saja, seolah-olah dilindungi oleh demokrasi. Hari ini orang menjadi liar di dalam berbicara, di dalam perilaku, di dalam menyampaikan pendapat, di dalam mengkritik. Saudara lihat itu di Facebook, apa beritanya, di TikTok, di media, itu apa saja beritanya itu. Bukankah isinya itu adalah mencaci maki orang lain, mencaci maki pemerintah, mencaci maki presiden. Bukan cuma mencaci maki, memfitnah tanpa bukti. Kalau ditegur, dia bilang, oh ini hak saya bicara, katanya begitu. Semua ini, keliaran ini, saudara-saudara, difasilitasi dengan kemajuan teknologi di dalam sarana komunikasi ini loh. Mereka mendapatkan fasilitas yang begitu gampang untuk menyampaikan apa saja yang mereka mau katakan. Kritik secara kasar, fitnah, hoax, dan budaya menghormati orang tua semakin hari semakin memudar. Saudara, ketika anak kita itu bicara tentang demokrasi, tentang hak asasi, percayalah konsekuensinya hormat kepada orang tua akan menjadi memudar. Bangsa Indonesia ini teriak-teriak mau belajar demokrasi, tapi mereka nggak mengikuti fase-fasenya bagaimana orang Barat berdemokrasi. Orang Amerika berdemokrasi itu mulai dari rumahnya sendiri. Ketika seorang anak cucu ini panggil kakeknya, Andre, jangan marah, jangan tersinggung, itu demokrasi kan? Itu kebebasan dia bicara, kebebasan dia mengekspresikan. Seorang anak kecil panggil orang yang umurnya 70 tahun, panggil nama. Itulah demokrasi. Anak kecil tidak boleh dipukul. Anak kecil kalau masuk ke kamarnya harus ketuk pintu, minta izin dulu. Karena itu melanggar hak dia. Saudara, kalau anak-anak kita hidup di dalam budaya yang seperti itu, percayalah, hormat kepada orang tua. Yang di dalam budaya kita, orang-orang Tionghoa itu, yang dianggap itu paling utama. Pai san, xiao wei xian. Dari segala kebajikan, yang paling utama adalah xiao, bakti, hormat kepada orang tua. Itu yang paling utama. Sekarang, itu sudah pudar. Dan Paulus, saudara-saudara, menyampaikan ini dengan satu nada peringatan yang serius sekali. Bahwa kondisi ini akan terjadi. Manusia mencintai dirinya sendiri, dia menjadi hamba uang, dan perilaku manusia akan menjadi liar. Dan di dalam ayat yang kelima, di situ kita membaca satu peringatan yang paling serius. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini bicara tentang ibadah palsu. Orang-orang ini, mereka akan terlibat secara aktif, mengikuti aktivitas keagamaan. Tapi itulah batasannya. Mereka hanya ikut aktivitasnya, tetapi tidak bisa menghayati esensinya.
nggak bisa menangkap esensi daripada ibadah itu sendiri. Tidak ada dampaknya. Mereka beribadah, tetapi tidak ada dampak ibadahnya. Ibadahnya tidak merubah hidup sama sekali. Saudara, ini peringatan yang paling serius dari bagian yang kita pelajari. Bahwa ada orang-orang yang menyesatkan diri, menjebak dirinya di dalam ibadah yang palsu. Ada orang mengatakan manusia modern ini, modern men, they play when they worship. They worship when they work. They work when they play. Manusia modern, pada waktu mereka beribadah, mereka bermain-main. Tapi waktu mereka bermain-main, mereka kerjakan itu seperti mereka sedang kerja. Sedangkan kalau mereka bekerja, mereka kerjakan pekerjaan itu seperti mereka sedang beribadah. Artinya, kalau cari uang, mereka ngoyo setengah mati. Kalau lagi hiburan, lagi main, lagi berolahraga, mereka kerjakan itu bukan sebagai olahraga. Ini kayak seriusnya kayak sedang kerja begitu. Tetapi waktu ibadah, mereka kerjakan dengan main-main. Ada orang mengatakan, itulah gaya orang-orang modern. Nah, saudara-saudara, kondisi tersebut ini sudah terjadi sebenarnya dan sedang menyebar. Dan saya khawatir orang akan menerima keadaan ini sebagai kenyataan budaya zaman. Ini kan tidak terjadi sekaligus, kan secara bertahap, gradual. Sejak 40-50 tahun yang lalu, terus pelan-pelan teknologi menjadi semakin maju. Dulu zaman saya masih kecil, telepon itu harus digoel, diengkol begitu, diangkat, lalu nanti di kantor telepon ada operator yang angkat, kita kasih tahu nomornya berapa yang minta untuk dihubungkan. Nomor telepon rumah saya itu 3 digit. Cuma 3 digit. Hari ini, saudara-saudara, handphone kita itu sudah nggak tahu bisa kerjain apa saja. Begitu luar biasa majunya, tapi terus gradual, bertahap. Lama-lama kita anggap ini sudah perkembangan zaman, ini sudah budaya zaman, ya sudahlah, terima saja apa adanya. Orang akan pelan-pelan, secara nggak disadari, terbawa oleh arus. Contoh, saudara-saudara, barangkali ada beberapa rekan yang nggak setuju. Tapi saya mau kutip omongan orang-orang lain di media yang mengatakan bahwa ibadah Kristen hari ini sudah semakin duniawi. Ada gereja-gereja yang ibadahnya semakin hari semakin duniawi. Saudara setuju itu? Ada gereja yang mengatakan kita harus lebih meriah kalau ibadah ya. Oke, kita pakai band. Tapi pakai band aja nggak cukup. Kita harus lebih lebih dinamis lagi. Ayo, tampilkan sekian banyak orang yang menjadi backing vokal. Setelah itu masih nggak cukup juga. Ayo, mari kita rubah panggung ini menjadi panggung yang lebih bagus lagi. Yang lebih megah lagi. Kita pakai lampu-lampu. Kenapa harus diterangi pakai lampu, di sana gelap? Oh, ini supaya mereka fokus. Ya, kalau dikasih terang di sana, nanti mereka ngobrol. Dimatikan lampunya, lalu sorot ke sini, ke mimbar. Supaya
mereka itu fokus ke mimbar? Oh ya, alasan itu memang ada dan memang bisa diterima, bisa diterima. Tapi apakah ibadah yang seperti itu akan membawa orang semakin banyak datang ke gereja? Bagaimana menjelaskan orang Katolik yang pergi ke gereja tanpa ada itu sama sekali, tetap berduyun-duyun pergi? Siapa bilang ibadah harus gegap gempita baru orang senang? Banyak gereja yang tetap melakukan ibadah yang konvensional seperti dulu, tetap jemaat orang-orang datang. Atau kita ini hanya sebagai pengikut keagamaan saja? Oh, di Pacar ada satu gereja, ini gereja menarik sekali. Gereja ini fasilitasnya bagus. Ya teman-teman saya banyak di sini. Kalau begitu, saya ikut di sini. Apakah kita ini bertumbuh di gereja ini? Banyak orang yang selama sekian tahun di gereja ini tidak punya teman. Tadi teman-teman kita sudah sharing itu. Ada seorang teman saya, dia juga seorang gembala di gereja lain. Dia bilang dia pernah satu kali bikin angket di antara jemaatnya. Apa yang kira-kira paling kurang di gereja kita? Jawaban itu dikumpulkan. Dia sampaikan kepada saya, yang paling hilang di gereja saya hari ini katanya adalah koinonia. Persekutuan, relasi antara jemaat, saling mengasihi, saling di dalam kehidupan jemaat, itu yang paling hilang di gerejanya dia. Saya dengar pengakuan itu di dalam hati saya bilang, jangan-jangan itu juga yang terjadi di gereja kami, di gereja saya. Hari ini saya pribadi berharap perang itu jangan berhenti. Saudara boleh doakan perang supaya berhenti. Saya berharap perang ini menjadi tanda yang Tuhan bilang. Akan terjadi bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi ini menjadi tanda akhir zaman. Saya tidak tahu lagi kita butuh tanda yang seperti apa. Kalau yang ada sekarang ini belum cukup. Ini peperangan kemungkinan akan terus naik. Satu kali kalau Iran nggak tahan, dia keluarkan mainannya itu, akan seru, akan ramai. Kenapa TNI keluarkan pernyataan siaga 1? Mereka punya beberapa alasan yang sangat serius untuk mengantisipasi. Jangan sampai yang ramai di sana perang, yang dikacau itu justru di dalam negeri. Mereka antisipasi seperti itu. Jadi kita juga harus antisipasi, ini kedatangan Tuhan mungkin tidak akan terlalu lama lagi. Saya pribadi berharap Tuhan jangan lama-lama lagi datang. Datang segera ringkesi, kasihan anak cucu saya. Kasihan cucu-cucu saya. Cucu kita harus menghadapi kehidupan seperti apa? Kalau Paulus bilang, akhir zaman itu seperti ini tandanya, perilaku manusia akan menjadi seburuk ini. Saya nggak berharap cucu-cucu saya harus melalui semua itu. Mari kita terus jaga hati kita di tengah-tengah zaman yang udah semakin kacau. Ya, biarlah di tengah-tengah zaman yang semakin rusak, hati kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita tahu, kita bukan manusia yang tidak kenal Tuhan. Kita tidak mau ikut arus. Kita hidup di dunia, tapi hati kita terus terpaut kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu memberikan peringatan apa yang akan terjadi menjelang hari kedatangan Tuhan. Akan terjadi bencana, akan terjadi peperangan, akan terjadi penyesatan, akan terjadi perilaku manusia yang semakin bobrok, moral yang semakin ambruk.
bahkan perilaku manusia akan menjadi semakin buruk. Kami ngeri membaca peringatan ini, bahwa secara lahiriah mereka melakukan keagamaan ibadah mereka, tetapi secara hakikatnya mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah mereka sendiri. Firman-Mu menyuruh supaya kami menjauhkan diri daripada kondisi yang seperti itu. Tolong Tuhan ingatkan kami senantiasa, kami hidup di dunia, tapi kami tidak seharusnya terbawa arus dunia. Di tengah-tengah dunia yang semakin merosot, biarlah iman kami tetap terpelihara, kerohanian kami tetap terus bertumbuh. Kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang diperkenan oleh Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.